Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke ya, pada pagi hari ini dengan Pak Didin pada mata pelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Oke ya. Selanjutnya, apa itu konsep berpikir diakronik atau kronologis? Oke, konsep berpikir kronologis. Kata kronologis itu sendiri ya berasal dari kata kronos dan logos. Kalau kronos itu sendiri artinya waktu dan logos itu ilmu, sehingga diakronik atau kronologis itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Yang kedua, kronologi dalam sejarah itu merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi, ya, sehingga peristiwa-peristiwa tersebut itu telah diklasifikasikan atau telah digolongkan, dibabakan, ya, dan disusun secara runtut berdasarkan urutan waktu kejadian. Artinya apa? Peristiwa tersebut itu sudah digolongkan, sudah diklasifikasikan, ya, secara runtut, secara urut berdasarkan waktu kejadiannya. Oke, nanti Pak Didin akan berikan contoh dari pengertian kronologis, ya. Terus ciri-ciri berpikir kronologis atau diakronik itu apa? Ciri-cirinya itu dipakai untuk apa? Satu, biasanya cara berpikir kronologis ini untuk mengkaji tentang kehidupan sosial secara memanjang berdimensi waktu. Artinya kejadian itu terjadi secara memanjang berdasarkan urutan waktu, gitu ya. Yang kedua, konsep berpikir diakronik itu memandang bahwasanya apa? Masyarakat itu sebagai suatu objek yang terus bergerak dan memiliki hubungan sebab dan akibat. Ya, artinya apa? Di sini yang dikaji itu tentang kehidupan masyarakat yang secara dinamis dan terus bergerak, ya. Dan biasanya peristiwa itu mempunyai suatu hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga, cara berpikir kronologis itu sebagai proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu dan terjadi pada kehidupan masyarakat yang mempunyai kesinambungan atau korelasi. Yang keempat, menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis, ya. Dan biasanya juga cara berpikir kronologis ini dipakai dalam ilmu sejarah, ya. Oke, Pak Didin akan memberikan contoh konsep berpikir diakronik atau kronologis, ya. Artinya gini, kita sebagai bangsa Indonesia itu kan pastinya punya sejarah bangsa, sejarah perjalanan bangsa Indonesia, ya, berdasarkan urutan waktu, urutan kejadian peristiwa, ya. Sejarah Indonesia itu dimulai misalnya itu pada 0 tahun itu ada masa Kerajaan Kutai, terus masa 600 tahun Masehi ada masa Sriwijaya dan masa Kerajaan Singosari. Terus pada tahun 1300 itu ada masa Kerajaan Majapahit. Terus 1500 itu masa Kerajaan Islam, 1600 masa Kerajaan Islam Aceh, terus 1700 itu masa didirikannya VOC, ya, Kongsi Dagang Belanda. Terus 1808 itu masa Raffles atau masa Inggris sampai 1945 sampai sekarang itu masa Republik Indonesia atau masa saat ini. Jadi berdasarkan urutan waktu itu dapat diklasifikasikan gitu lah, ya, berdasarkan urutan waktu tersebut. Selanjutnya contoh yang kedua, ya, Pak Didin akan memberikan contoh tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Nah, peristiwa tersebut kan pastinya tidak ujuk-ujuk terjadi 17 Agustus 45, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangnya. Oke ya, yang pertama, dengan dijatuhinya bom di Hiroshima Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 45, itu yang menjadikan apa nanti? Yang menjadikan Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oke, terus pada tanggal 14 Agustusnya secara apa namanya bahasanya itu secara langsung Jepang itu menyerah pada sekutu dengan ditandatangani ya, perjanjian antara Jepang dan sekutu. Selanjutnya pada 16 Agustus itu, ya, karena golongan muda udah tahu kalau Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu, berusaha mendesak Soekarno untuk apa namanya memproklamirkan kemerdekaan secepatnya, tetapi ditolak oleh golongan tua, diantaranya ada Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya pada tanggal 16 tersebut Soekarno-Hatta itu diamankan ke Rengas Dengklok dan apa namanya dengan semacam
negosiasi antara golongan muda dan golongan tua sehingga Soekarno-Hatta dikembalikan ke Jakarta dan pada tanggal 17 Agustus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu sebagai contoh dari cara berpikir kronologis. Selanjutnya ya, ada konsep berpikir sinkronik. Apa itu sinkronik? Sinkronik itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu. Ya, artinya apa? Kalau sinkronik itu waktunya terbatas, tetapi dimensi ruang, dimensi tempatnya itu tak terbatas atau memanjang dalam ruang, dalam tempat, tetapi waktunya itu menyempit. Gitu. Kasih contoh nanti. Ya, ini nanti teman-teman bisa dibacalah pengertian ciri-ciri. Tapi Pak Didin akan lebih menekankan contohnya saja. Oke, tak kasih contoh gini, konsep berpikir sinkronik. Lah, dalam contoh di PPT ini, Pak Didin akan menyampaikan ada peristiwa tragedi G30 SPKI tahun 65, tepatnya pada tanggal sebetulnya dimulai pada tanggal 30 September, tetapi nanti pada kita yang ambil contoh tanggal 1 Oktober. Lah, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu terjadi penculikan 7 jenderal. Ya. 7 jenderal diantaranya di wilayah Jakarta, di Lubang Buaya ya, mereka dibunuh di situ, dan satunya di Yogyakarta. Lah, artinya apa di sini? Artinya pada tanggal 1 Oktober itu terjadi pemberontakan yang dilakukan PKI, diantaranya terjadi di wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Tanggalnya hanya 1 Oktober, tetapi skop wilayahnya itu tidak hanya di Jakarta, tetapi ada kaitannya, yaitu di Yogyakarta. Paham ya? Di situ penjelasan dari cara berpikir sinkronik. Perbedaan konsep diakronik dan sinkronik, artinya kalau diakronis itu artinya waktu itu memanjang, ya. Tetapi kalau sinkronik waktunya terbatas. Yang memanjang apanya? Wilayahnya, tempatnya, gitu ya. Oke. Kalau konsep ruang itu apa? Kalau ruang itu ya tempat ya terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, kasih contoh peristiwa pertempuran 10 November tahun 45 di Surabaya. Lah, itu ruangnya di mana? Tempatnya di mana? Di Surabaya. Kayak gitu. Selanjutnya konsep waktu. Ya, seperti tadi Pak Didin sampaikan, konsep waktu itu kaitannya untuk pembabakan atau pengelompokan berdasarkan waktu, ya, atau periodisasi. Sehingga apa? Konsep waktu atau konsep periodisasi itu penting dalam sejarah, yaitu untuk menggolongkan, mengklasifikasikan sebuah peristiwa tersebut. Seperti itu. Ya, itu. Terus tak kasih contoh lagi, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, ini ada peristiwa Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ada 3 unsur utama. Yang pertama, ada unsur manusianya siapa? Ada Soekarno, Muhammad Hatta, terus ada Latif, ada Suhud, dan ada SK Trimurti yang mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Yang kedua ada tempatnya atau setting. Tempatnya di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ya toh, itu tempatnya. Terus waktunya kapan? Timingnya kapan? Yaitu 17 Agustus 45. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya Pak Didin akan memberikan sebuah penugasan supaya kalian tahu konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Ya, Pak Didin menugaskan teman-teman untuk membuat sebuah karangan bertema pendidikan yang menggunakan konsep berpikir kronologis dan diakronis. Lah, pendidikannya apa? Pendidikan yang teman-teman atau kalian itu pernah lakukan. Misalnya, kalian kan pernah mengikuti jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA toh. Lah, dari jenjang pendidikan yang pernah kalian alami karena ikuti, lah itu kalian buat sebuah karangan yang menggunakan konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Karangan tersebut ditulis dalam buku catatan, nanti difoto, nanti diunggah atau diupload dalam tugas ya di Teams tersebut. Nah, jangan sampai salah mengupload atau mengirim tugasnya. Tugasnya itu dikirimnya di menu assignment itu, bukan di kolom komentar terus dikirim di situ, salah gitu ya. Oke, mungkin itu dari Pak Didin. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.